Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Dari pemeriksaan dalam mobilnya korban, ya memang ditemukan ada beberapa bungkus obat yang memang obat-obatan itu digunakan untuk gangguan suasana hati. Ada juga ya minuman keras, ya 1 kaleng, yang isinya itu sudah tinggal setengah. Sekilas lalu ini kayak kasus bunuh diri. Tapi hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap jasadnya korban menunjukkan ketemuan yang betul-betul di luar dugaan. Jadi diketahui kalau korban ini itu adalah korban kekerasan dalam pacaran. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam mobilnya yang terparkir di dekat sebuah perkebunan yang sepi. Awal kejadian ada warga yang curiga karena TKP-nya ini itu termasuk satu daerah yang jarang dilewati kendaraan. Warga sempat berprasangka buruk karena saat itu sedang marak juga pemberitaan tentang orang-orang yang berbuat nggak senonoh di dalam mobil. Warga kemudian mendekati mobil dan melihat ke dalam. Ya untungnya saat itu ya kaca mobilnya nggak terlalu gelap, jadi mereka masih bisa ngelihat. Dan mereka betul-betul kaget saat menemukan di bangku belakang ada sesosok mayat yang sudah dalam keadaan membusuk dan sudah dikerumuni belatung. Warga kemudian menelpon pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang melakukan pemeriksaan sebelum mengevakuasi jasad korban ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari plat nomor mobil dan juga dari tanda pengenal yang didapatkan di dalam mobil, diketahui kalau korban ini berusia 25 tahun dan pekerjaannya mahasiswi. Pihak yang berwenang juga berhasil menghubungi beberapa rekannya si korban ini, dan mereka mengaku terakhir kali kontak dengan korban itu sudah 1 minggu yang lalu. Kemudian ya pihak yang berwenang juga sempat menghubungi pacarnya korban. Dan dari sini pacarnya korban cerita kalau korban ini punya riwayat depresi. Ya jadi ya pacarnya korban mengaku ya dia juga terakhir kali kontak dengan si korban ini seminggu yang lalu. Mereka tuh baru putus. Karena pacarnya korban bilang, saya tuh nggak kuat ngadapin ya perubahan suasana hatinya si korban ini. Itu ekstrim sekali. Karena saya nggak tahan ya akhirnya saya minta putus. Waktu itu dia sempat nangis, juga sempat minta supaya saya tuh nggak mutusin dia. Ya tapi akhirnya dia mau menerima kok. Dan setelah itu ya kita berpisah. Saya sempat ya beberapa kali nelpon, mengirim pesan, nanyain kabarnya dia. Tapi pesannya tuh nggak dibalas. Ya saya pikirnya wajar aja. Dulu setiap kali pacar saya ini kumat ya gangguan moodnya, dia nih ya selalu kayak mutus kontak dengan siapapun lah. Mau ditelepon, mau dikirimin pesan, itu pasti nggak dibalas sama dia. Saya mikir ya nanti mungkin kok sudah agak tenang, moodnya membaik, ya paling nanti juga dia hubungin saya lagi. Dan saat itu kata pacarnya korban, saya benar-benar nggak nyangka yang menghubungi saya itu malah polisi yang mengatakan kalau dia itu udah meninggal dunia.
Dari pemeriksaan di dalam mobilnya korban, ya memang ditemukan ada beberapa bungkus obat yang memang obat-obatan itu digunakan untuk gangguan suasana hati. Ada juga ya minuman keras ya 1 kaleng yang isinya itu sudah tinggal setengah. Sekilas lalu ini kayak kasus bunuh diri. Tapi hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap jasadnya korban menunjukkan temuan yang betul-betul di luar dugaan. Dari pemeriksaan, korban ini sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Diperkirakan waktu kematiannya itu 1 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan ini agak ganjil juga, karena menurut keterangan warga, mobil itu baru terparkir di TKP itu kurang lebih 1 hari. Nggak sampai nginep kok. Lalu ya kalau korban ini sudah meninggal seminggu yang lalu, kok bisa mobilnya terparkir di situ? Didapatkan juga di tubuhnya korban, ya ada sejumlah tanda kekerasan. Ya memang saat itu karena pembusukan, warna kulitnya korban itu sudah mulai berubah. Tapi yang namanya luka memar, luka lecet itu masih jelas sekali kelihatan. Tambah lagi, di bagian tubuh korban yang tertutup pakaian, itu ada beberapa luka yang berbentuk bulatan. Dilihat dari pola lukanya, luka ini sesuai dengan luka bakar akibat sundutan rokok. Selain itu, di wajahnya korban didapatkan adanya patah tulang rahang yang menandakan tuh ada kekerasan tumpul dengan daya yang sangat kuat di situ. Dan patahannya itu jelas terjadi pada saat korban masih hidup. Selain itu, di kulit leher korban terdapat resapan darah, dan resapan darah itu sampai ke otot lehernya korban. Nggak cuma itu, ditemukan juga adanya patah di tulang lidahnya korban. Dan sebab kematian korban ini adalah karena adanya kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas, sehingga korban ini mati lemas. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi lebih lanjut dan mereka pun mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jadi diketahui kalau korban ini itu adalah korban kekerasan dalam pacaran. Pacarnya korban itu adalah orang yang abusif. Dan dia ini sering sekali melakukan kekerasan fisik dan psikis pada korban. Beberapa kali korban ini sering cerita setiap kali dia mendapat penyiksaan dari pacarnya ini, dia curhat ke teman-temannya. Ya tentu saja teman-temannya pasti bilang, udahlah kamu tinggalin aja orang seperti itu. Ya orang tua kamu tuh udah segitu sayangnya sama kamu loh. Masa kamu tuh membiarkan ya pacar kamu ini gak ada hubungan darah, gak ada apa sama kamu. Kok kamu biarin mukulin kamu sampai sebegitunya? Tapi setiap kali korban ini dinasehati, lagi-lagi korban berkata, aku tuh cinta banget sama pacarku ini. Aku yakin, kalau nanti aku bertahan, aku sabar, dia pasti akan berubah kok. Itu selalu dikatakan oleh korban ke teman-temannya setiap kali dia membela diri. Akhirnya ya si korban ini terus-menerus berusaha untuk bertahan. Walaupun setelah itu yang namanya kekerasan fisik, kekerasan psikis, itu tuh semakin gak terkendali. Semakin hari tuh semakin berat lah yang diterima. Setiap kali korban curhat ke teman-temannya lama-lama ngerasa bingung. Lah kami tuh udah ngasih tahu loh solusinya tuh ini. Orang yang gemar menyiksa itu gak akan berubah dengan cara kamu tuh bertahan seperti ini. Ya akhirnya beberapa teman korban menyerah. Ya mereka bilang, ya udahlah, toh kamu sudah dewasa. Kamu sudah bisa menentukan apa yang terbaik buat diri kamu dan dengan segala konsekuensinya. Ya korban ini semakin lama, ya karena beberapa temannya sudah mulai nggak mau lagi dia menerima curhatnya dia, korban ini pun sempat berobat ke psikiatri. Karena saat itu ya segala macam siksaan yang dia terima dari pacarnya,
itu sedikit banyak membuat mental korban ini terganggu juga. Dan puncaknya, waktu si pacar korban ini menuduh korban berselingkuh. Saking takutnya korban ini sama pacarnya, korban ini selalu menyembunyikan setiap kali dia tuh mau konsultasi ke psikiatri. Nah, gara-gara ini, pacar korban menuduh si korban ini selingkuh. Akhirnya suatu kali, korban ini ketemuan sama pacarnya, dan mereka bertengkar hebat di dalam mobilnya korban. Pacar korban menganiaya korban, memukuli sampai begitu kuatnya, sampai tulang rahangnya korban ini patah. Dan ketika itu pacar korban betul-betul kehilangan kendali, dan sampai korban ini dicekik dan korban meninggal dunia. Kata pacarnya korban, ya saat itu, saya tuh betul-betul gelap mata. Saya tuh begitu sayangnya sama si perempuan ini, sampai ya saya tuh nggak terima kalau dia tuh ada main sama laki-laki lain. Saya tuh nggak ingat apa yang saya lakukan. Tahu-tahu dia sudah tergeletak, nggak gerak, dan udah nggak nafas. Begitu pengakuan dari pacarnya korban. Ya karena panik, ya sebelumnya pacarnya korban ini sempat menyembunyikan mayat korban itu di bagasi mobil. Ya tapi setelah semakin lama jasadnya korban ini semakin membusuk, ya akhirnya pacarnya korban memutuskan untuk menaruh si jasadnya ini di dalam mobil, dan pacarnya korban itu mengatur bagian kabin mobilnya korban ini sedemikian rupa sehingga seolah-olah korban ini bunuh diri. Ya pacar korban sengaja membawa mobil itu ke sebuah daerah yang sepi, dan kemudian korban ditinggalkan di sana. Sempat dilakukan juga ya evaluasi mengenai kejiwaan pacarnya korban ini. Dan terbukti bahwa pacarnya korban melakukan semua tindakan penyiksaan hingga pembunuhan itu dalam keadaan sadar, dan dia bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan kemudian ya pada akhirnya pacar korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kekerasan dalam hubungan pacaran itu ya termasuk kasus yang masih marak terjadi di sekitar kita. Bentuk kekerasan itu nggak cuma berupa kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis. Dan kebanyakan korban itu memilih untuk diam, karena ya mereka merasa takut, mereka merasa malu, dan kadang-kadang ya pelakunya ini memanipulasi korbannya sedemikian rupa, sampai korban ini merasa mereka tuh pantas kok mendapatkan siksaan itu. Karena ya itu salahnya korban. Padahal segala tindak kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Semakin korban ini diam, efeknya itu akan seperti efek bola salju. Semakin lama kekerasan itu semakin membesar, gak terkendali, dan gak jarang berakhir dengan pembunuhan. Kekerasan itu tidak akan berhenti dengan diam. Semoga kita semua bisa melindungi diri kita dan orang di sekitar kita dari segala bentuk kekerasan. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.